Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton, khususnya dosen saya, Bapak Christian Dwi Suhendra. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar pemilihan konsol gaming menggunakan forward chaining dan backward chaining. Langsung aja. Di sini sebelumnya saya Muhammad Ilham Mudaryadi dengan NIM 2023 65081. Langsung di sini ada kelas intinya atau kelas utama, yaitu sistem pakar konsol gaming, di mana dia memiliki sebuah fungsi atau defunction init. Nah, init ini berarti konstruktor yang akan dijalankan saat objek dibuat. Kemudian dalam init ini ada self console database yang berisi tentang data-data dari konsol yang akan direkomendasikan nanti dan akan dihitung skornya. Di sistem saya sini akan menghitung melalui skor dengan cara pemilihan suatu preferensi untuk user. Dalam sini di dalam konsol database-nya ada Nintendo Switch Dictionary, ada Nintendo Switch. Nintendo Switch-nya ini memiliki atribut harga, portable, multiplayer lokal, game eksklusifnya, performanya, dan kategori umurnya. Begitu juga dengan PlayStation 5, memiliki pola yang sama sampai Nintendo Switch Lite. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5 konsol gaming yang akan saya masukkan di dalam sistem saya. Kemudian ada aturan untuk sistemnya, untuk sistem pakarnya menggunakan list array. Di sini list array-nya memiliki dictionary berupa kondisi, dimana kondisinya itu kondisinya itu kalau budgetnya rendah, portable-nya ya, maka kesimpulannya Nintendo Switch sebagai pilihan, Nintendo Switch Lite. Itu juga dengan yang berikutnya, kondisi yang kedua budget menengah, portable ya, multiplayer ya, kesimpulannya Nintendo Switch. Kemudian ada berikutnya lagi kondisinya, jika budgetnya tinggi, performanya tinggi, yang dipilih game eksklusifnya Sony, kesimpulannya PS5 atau PlayStation 5. Yang berikutnya juga ini kondisi ketika budgetnya tinggi, performanya tinggi, game eksklusifnya dari Microsoft, maka kesimpulannya Xbox Series X. Dan berikutnya budget menengah, kondisi budget menengah tinggi, portable-nya ya, PC gaming, kesimpulannya Steam Deck. Jadi di sini kondisinya itu maksudnya kondisi untuk mengelis berisi sifat-sifat atau bukan sifat-sifat, fakta-fakta yang harus terpenuhi menggunakan logika N. Dan kesimpulan ini, jika hasil kondisinya terpenuhi, maka yang terpilih adalah ini konsolnya yang akan terpilih. Jadi jika kondisinya ini, maka ini, jika kondisinya yang ini, maka yang ini yang pilih gitu. Oke, lanjut pada dapatkan defunction, dapatkan info input user. Sini untuk mendapatkan input user itu saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Pertama, pertanyaan tentang budget. Ini print biasa, saya ini cuma komen, ini cuma print biasa agar tampil. Kemudian di sini input budgetnya, berapa budget Anda, maka di print. Nah, budgetnya sama dengan input atau masukan dari usernya atau dari user. Lower di sini berarti hurufnya diatur ke kecil semua atau menjadi huruf kecil, huruf non kapital.
Kemudian di sini ada portabilitas, apakah Anda menggunakan konsol yang portable. Jadi di sini ditanya kalau input portable-nya ini dijawab, portable-nya sama dengan jika inputnya itu dijawab yes atau no. Terus lower di sini juga sama seperti berikut sebelumnya. Berikutnya, apakah Anda sering bermain multiplayer lokal, multiplayer sama dengan input dari user. Kemudian preferensi gamenya, game mana yang lebih disukai, game Nintendo atau game PlayStation atau game Xbox atau PC game. Input game preferensi sama dengan input pilihan dari si usernya. Itu pun lowernya juga tetap sama seperti di atas, mengatur huruf menjadi non kapital. Kemudian pertanyaan kelima ini, seberapa penting performa grafisnya, apakah dia terlalu penting, cukup penting atau sangat penting. Maka di sini performanya itu adalah input, performanya sama dengan input dari pilihan user. Kemudian kita return, langsung konversi input. Jadi di sini kita jalankan konversi inputnya. Nanti jika sudah diisi jawaban-jawaban tadi, dan akan menjadi sebuah, di sini saya sebutnya fakta untuk jawaban-jawaban yang dipilih nanti. Kita simpan di sini dan nanti kita akan panggil di sini. Di sini kita atur faktanya menjadi kosong untuk listnya, yang nanti akan diisi ketika sudah diisi akan dimasukkan ke dalam sini. Jadi di sini kondisi yang pertama untuk konversi budgetnya itu, jika budgetnya sama dengan A, maka fakta append dia ubah jawaban A itu menjadi budget rendah. Begitu juga berikutnya, dan jika budgetnya itu sama dengan B, maka akan diubah menjadi budget menengah untuk opsi B nya, itu sampai terakhir budget tinggi. Kemudian untuk konversi portabilitasnya, jika portable-nya yes atau ya, y, itu maka faktanya akan diubah menjadi portable-nya ya. Dan jika selain itu else, maka tidak, portable tidak jawabannya, otomatis mau jawab T, Y, selain Y intinya. Ini juga sama seperti yang di atas, multiplier sama seperti yang ini. Jika multipliernya Y, maka pemilihannya Y, maka akan diubah menjadi multiplier ya. Jika selain itu maka tidak, multipliernya tidak. Untuk konversi preferensi gamenya, jika pilihannya A maka game eksklusif Nintendo, dan jika pilihannya B maka diubah ke game eksklusif Sony, dan begitu seterusnya sampai PC gaming. Untuk konversi performa, jika performanya C maka akan performa tinggi, performanya jawabannya C, opsi jawaban yang di atas ya ini untuk pengonversian aja, konversian dari sini, jawaban dari sini. Kemudian gitu sampai seterusnya sini, terus kita jalankan return fakta, kita return. Kemudian berikutnya ada def function forward chaining. Ini untuk forward chainingnya, seperti biasa print untuk menampilkan saja fakta yang diketahui. Ini fakta usernya dimasukkan ke sini, nanti masih dibuat, nanti di bawah ada. Jika ini saya untuk kesimpulannya ini diisi kosong untuk listnya, nanti akan diisi dengan yang ada di bawah sini, tergantung pemilihan. Jadi sini saya menggunakan for jika for. Untuk rules, untuk dia punya aturan dalam self rules, kita mengecek apakah semua kondisi rulesnya itu terpenuhi atau tidak, kondisi-kondisi yang di atas tadi. Untuk kondisi-kondisi yang
rules yang ini itu apakah terpenuhi atau tidak. Ini kondisi terpenuhinya sama dengan all. Situasinya jika all, maka dia akan jika built-in function yang return itu true jika semua elemen true. Ini terus jika kondisi terpenuhinya itu, maka rules akan mengeprint rules terpenuhi dengan rulesnya, kondisinya apa dan kesimpulannya apa dari rule nya. Terus return kesimpulan. Kemudian untuk backward chaining, di function backward chaining ada target konsol dan fakta usernya, memiliki atribut itu. Rule targetnya disetting ke none. Kita akan mencari rule yang menghasilkan target konsolnya langsung menggunakan backward chaining. For rule in self rules, jadi untuk rule dalam self rules, jika rule-nya kesimpulannya itu sama dengan target konsol, maka rules targetnya sama dengan rule. Kita break, ketikkan. Jika tidak rules targetnya, maka tidak ada rule untuk target konsolnya apa, return false. Kemudian print untuk mendapatkan target konsolnya apa, diperlukan kondisi apa. Ambil rules target dengan kondisinya, cek apakah semua kondisinya terpenuhi atau belum. Kalau kondisi ini di sini kondisi terpenuhinya disetting ke 0 juga, kondisi tidak terpenuhi disetting ke 0 juga. For kondisi dalam rules target, list dalam list array kondisi. Jika kondisi dalam fakta usernya kondisi terpenuhinya diubah ke kondisi, maka jika kondisi dalam fakta user, maka kondisi terpenuhinya diubah ke kondisi. Jika tidak, maka diubah ke kondisi. Kemudian print kondisi terpenuhinya apa, kondisi terpenuhi tampilkan, kondisi tidak terpenuhinya tampilkan juga kondisi yang tidak terpenuhi. Ya, jika len atau menghitung jumlah kondisi yang tidak terpenuhi sama dengan 0, maka print target konsol cocok untuk Anda. Return true, terus print ini target konsolnya tidak cocok karena kondisi tidak terpenuhi, return false. Kemudian menampilkan detail konsolnya. Ini untuk menampilkan detail-detail dari konsolnya. Print detail, nama konsolnya apa. Di bagian atas ada upper itu ini, print harga, terus print portable-nya apa, diambil dari atas dan seterusnya, diambil dari database konsolnya tadi. Terus bandingkan metodenya dengan hasil forward chaining dan backward chainingnya, ambil dari fakta user sama dengan saya dapatkan input usernya. Kemudian untuk forward chaining, hasil forward itu sama dengan self forward chaining fakta usernya. Kemudian backward chainingnya untuk step konsol itu hasil backwardnya disetting ke 0 for konsol, untuk konsol dalam self console database case. Jika self
backward chainingnya konsol dan fakta usernya panggil, hasil backwardnya akan diubah ke konsolnya. Di sini case itu untuk mendapatkan semua nama konsol dari database yang di atas tadi yang saya simpan. Kemudian untuk perbandingan hasilnya print, tinggal print forward chainnya menemukan apa, tampilkan hasil forwardnya, hasil backwardnya ditampilkan. Untuk rekomendasi finalnya, jika hasil forwardnya maka konsol terpilihnya itu sama dengan hasil forwardnya arraynya 0, list arraynya 0. Ambil rekomendasi pertama, kemudian print rekomendasi finalnya konsol yang terpilih apa sesuai dengan perhitungan tadi. Terus save, tampilkan detail konsolnya, konsol yang terpilih itu detailnya ditampilkan. Jika tidak ada konsol yang cocok dengan preferensi Anda. Dan dev main di sini, dev main ini berarti sebagai main fungsi utama programnya di sini. Sistem ini kita ubah, variable sistem ini menjadi kelas, kita ambil dari kelas sistem bakar konsol while true. Di sini saya pakai while true, maka print ini. Jadi langsung ketika kita run langsung kita tampilkan menu utamanya. Terus pilihannya itu input, kita suruh input pilihannya, jika dia pilihannya 1 maka dia akan membuka bandingkan metode untuk sistem yang langsung menjalankan sistem bakarnya. Terus dan jika pilihannya 2 ini cuma untuk ngetes apakah sesuai atau tidak, untuk pengetesan aja. Dan yang nomor 3 juga untuk pengetesan. Nomor 4 ini untuk lihat database konsolnya. Nomor 5 keluar. Dan jika tidak atau selain itu maka pilihannya tidak valid. Kemudian name ini berisi nama modulnya. Magic variable, disebut magic variable. Ini conditional execution, hanya dijalankan jika file dijalankan langsung. Dan langsung jalan. Jadi di sini forward chainingnya itu input set fakta yang diketahui. Untuk forward chaining algoritmanya input set fakta yang diketahui, terus iterasi semua rulesnya, cek kondisi, terus outputnya nanti list kesimpulan yang dapat diambil. Kemudian kompleksitas gimana jumlah rata-rata per rule. Untuk backward algoritmanya input target goal dan set fakta. Prosesnya cari rule untuk goalnya, cek apakah kondisinya terpenuhi, outputnya itu boolean, goal tercapai atau tidak. Dan kita akan mencoba menjalankan programnya, run. Dan di sini akan disuruh mengisi menu 1 sampai 5, pilih 1 langsung. Perbandingan forward chaining versus backward chaining. Jadi di sini kita mengisi pertanyaan sebagai preferensi dari usernya. Misalnya dia memiliki budget C 5 sampai 7 juta, menengah ke tinggi. Apakah Anda membutuhkan konsol yang portable, butuh portable atau tidak? Kalau misalnya ya, jawab C. Apakah Anda sering bermain multiplayer lokal? Jika ya, kalau tidak. Misalnya tidak, N tidak. Selain N juga apa-apa, yang penting selain J itu pasti tidak. Game mana yang lebih Anda sukai? Nah, ini bisa dilihat apa game-gamenya biar lebih jelas. Misalnya kalau lebih suka main di PC game, main di PC games.
Kemudian tanya seberapa penting performa grafis untuk Anda. Jadi ini cukup penting atau tidak? Kita jawab cukup penting aja. Nah, di sini langsung muncul untuk hasil forward chainingnya, fakta yang diketahui. Tadi saya pilihannya budget menengah tinggi, portable ya, multiplayernya tidak, PC gaming, gamenya performanya menengah. Rules yang terpenuhi itu adalah ini, budget menengah, portable ya, PC gaming itu untuk Steam Deck. Jadi hasil yang lebih dominan di bagian untuk forward chaining hasilnya itu Steam Deck, karena dia memenuhi kondisi 3 ini. Kemudian untuk backward chainingnya, untuk setiap konsol ditampilkan kondisi-kondisinya yang terpenuhi apa. Ini faktanya, fakta ini yang kondisi yang diperlukan, itu budget menengah, portable ya, multiplayer ya. Sini kondisinya terpenuhi, cuma portable-nya saja. Kondisi yang tidak terpenuhi budget menengah, multiplayernya tidak. Nintendo Switch-nya tidak cocok karena kondisinya tidak terpenuhi. Karena tadi saya punya kan budgetnya menengah tinggi, terus multiplayernya tidak ya. Begitu juga untuk PS5, dia kurang cocok karena tidak terpenuhi. Untuk Xbox Series X nya begini, dia menampilkan secara detail dari setiap konsolnya untuk backward chaining. Dan untuk Steam Deck ini terpenuhi karena dia sebagian besar terpenuhi, dia punya kondisinya. Kondisi yang tidak terpenuhi tidak ada. Ini kondisi terpenuhi malah tidak ada untuk Xbox Series X. Backward chaining Nintendo Switch Lite, ini juga yang terpenuhi cuma portable-nya. Kondisi yang tidak terpenuhi itu ada budgetnya dia rendah, sebenarnya bisa, cuma kan nyarinya yang sesuai dengan budget lah, ibaratnya begitu. Perbandingannya, untuk forward chaining menemukan satu konsol dan backward chainingnya menemukan satu konsol juga. Rekomendasi finalnya di print Steam Deck. Yang untuk Steam Deck ditampilkan detailnya yang tadi bagian-bagian akhir. Harganya 6 juta, portable ya, untuk layar lokalnya tidak, game eksklusifnya PC game, performa menengah tinggi, kategori umurnya dewasa. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk yang menonton. Terima kasih untuk Bapak Suendra.